ada P3. Namun situasi yang terakhir setelah sebelum break itu justru P3 mengadakan ingin konsultasi terlebih dahulu. Artinya dia tidak yakin apakah ingin untuk malam ini atau untuk besok. Sementara untuk Demokrat sendiri ingin melakukannya pada malam hari ini. Dan rapat sendiri akan dilanjutkan pukul 7 malam ini. Dan belum tentu Indra ini akan tepat waktu karena mengingat banyak sekali kepentingan yang akan dibicarakan masing-masing fraksi. Terutama di sini mungkin ke fraksi P3 seperti yang Anda ketahui ada dualisme kepemimpinan di situ. Jadi mereka saat ini sedang berkonsolidasi di dalam partai sendiri. Kemudian Demokrat juga yang merupakan faktor penentu. Bisa dikatakan mungkin Indra kalau Demokrat ini masih diuntungkan siapapun nanti yang akan terpilih. Paket mana yang akan terpilih, Demokrat sendiri akan mendapatkan jatah karena informasi yang beredar adalah Demokrat sendiri diplot menjadi mendapatkan posisi ketua MPR. Nah ini walaupun masih dalam pembicaraan, namun inilah yang juga menjadi faktor penentu bagaimana nantinya konstelasi politik terutama khususnya untuk pimpinan DPR pada saat ini. Untuk sampai saat ini memang koalisi Merah Putih yaitu Gerindra, Golkar, kemudian PAN, PKS dan juga P3 ini masih solid. Tapi karena satu ini P3 tiba-tiba masih ingin berkonsultasi, ini yang nantinya akan menjadi penentu apakah akan dilaksanakan pada malam hari ini atau ini akan berlanjut besok. Nah kalau misalnya berlanjut besok ini artinya mengulur waktu lagi karena memang hari ini seharusnya kita sudah tahu siapa ketua DPR dan siapa wakil-wakilnya. Indra. Jadi ditarik-menarik seperti saat ini kita tidak melihatnya. Pada 5 tahun yang lalu saya ingat Andini bertugas juga di DPR di sini begitu. Kita lihat di sini, oh ada. Ya, di sini untuk baik. Andini? Betul, Andini masih bersama saya, Andini? Dalam keadaan tidak yakin akan ikut. Baik, Andini saat ini bersama dengan politikus senior dari PDI Perjuangan, Pramono Anung. Andini? Baik, sambil saya menunggu. Bersama dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Mas Pram, ini tadi posisinya betul apakah P3 masih dalam tahap mikir-mikir ingin hari ini atau besok menjadi penentu? Tadi P3 sudah menyampaikan begitu mereka masuk kembali mereka menyatakan untuk ditunda besok. Maka dengan demikian kondisinya memang 5-5, tetapi kita juga melihat bahwa fraksi Demokrat yang sebelumnya memberikan persetujuan untuk ditunda dan kemudian mereka sedang berpikir lagi. Jadi sebenarnya posisinya 5,5, 4,5 begitu ya. 5,5, 4,5 itu artinya dari sini P3 dan Demokrat yang masih belum jelas yang sudah pasti kan P3 minta untuk ditunda besok. Oke. Sedangkan Demokrat masih meminta waktu untuk berkonsultasi. Jadi bagaimanapun dengan setelah break ini jam 7 akan dimulai forum lobby, kami meyakini ini juga akan menjadi lebih panjang karena apa? Ada keinginan untuk membahas kembali masalah tata tertib yang kemudian belum dibahas sama sekali. Apakah kemudian disetujui untuk diagendakan dibahas dalam rapat paripurna nanti? Apakah besok ataupun malam ini? Sebenarnya Mas ya kalau dilihat dari situasi saat ini, apakah ini lebih cepat lebih baik lah gitu kalau kita memiliki ketua DPR, pimpinan DPR sudah kita tahu pada malam hari ini? Ya dua-duanya ada plus minusnya. Yang namanya politik itu kan selalu cair dan dinamis. Selalu ada ruang untuk mempertemukan hal yang berbeda. Sehingga supaya ini menjadi lebih baik, kemudian perbedaan-perbedaan bisa dipersatukan, ya mungkin ada baiknya direnungkan untuk diputuskan besok pagi. Dan toh tidak akan mengganggu apa-apa, mau nanti malam maupun besok pagi, pimpinan DPR baru bisa segera memimpin dan menggantikan pimpinan sementara. Jadi walaupun mundur sampai besok ini tidak ada masalah gitu ya Mas? Sebenarnya tidak ada hal yang urgent. Yang urgent adalah bagaimana regrouping, konfigurasi, itu segera bisa terselesaikan pada detik-detik ini, waktu-waktu ini. Nah berbicara soal Demokrat, bukankah memang dari ini pimpinan-pimpinan dari PDIP sendiri sudah bertemu dengan pimpinan Demokrat untuk bisa menggandeng Demokrat yang ke dalam koalisi kebangsaan ini? Ya, secara jujur kami sampaikan bahwa Pak Jokowi tadi malam sudah bertemu dengan Pak SBY dan sudah ada pembicaraan dan pengertian yang lebih baik. Tetapi kan kita yang namanya politik itu, apalagi sekarang ini kan dikunci oleh Tatip maupun oleh MD3 dan sangat rigid dan ini diatur 5 tahun. Maka dengan demikian ya harus ada kesabaran sedikit daripada diputuskan kemudian tidak sesuai dengan keinginan bersama seluruh anggota dewan. Lebih baik besok pagi diputuskan dengan kepala lebih jernih. Apa hurdle-nya sih Mas? Apa tantangannya ini? Kenapa susah sekali untuk meyakinkan Demokrat Mas? Posisinya udah bargaining point udah jelas nanti akan dapat apa gitu.
Tantangannya kan ini lebih pada psikologi politik ya. Jadi saya tidak melihat pada substansi. Psikologi maksudnya masa lalu gitu? Ya bukan masa lalu. Komunikasi itu kan harus terjadi secara bersama-sama. Dan sekarang ini praktis sebenarnya antara Pak Jokowi dan Pak SBY, antara Mbak Puan dengan Mas Ibas, antara saya dan juga teman-teman Demokrat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan psikologis ini akan memperkuat keputusan bersama untuk yang berulang kali Pak SBY juga mengatakan, beliau kan selalu mengatakan bahwa akan membantu presiden terpilih atau presiden yang akan menjadi ke depan. Dan juga berulang kali Pak SBY mengatakan bahwa sebagai penyeimbang adalah penyeimbang yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan pemerintah, bukan parlemen. Maka dengan demikian itu yang kita harapkan, mudah-mudahan ada titik temu, dan saya yakin ada titik temu. Artinya akan ada pertemuan lagi nih nantinya dengan SBY atau Demokrat? Ya saya tidak tahu, tetapi berulang kali dan tadi juga kami komunikasi dengan Dewa Dewi, artinya masih akan membutuhkan waktu sedikit untuk mengkonkretkan. Oke, artinya nih Demokrat di sini posisinya cukup penting lah, cukup krusial lah ya untuk bisa koalisi Indonesia Hebat ini maju terus. Ya kalau Demokrat kan akan ada dapat seperti di rumah makan satu dapat dua kan gitu. Oke. Jadi artinya ketua MPR dapat, kemudian dapat di pemerintahan juga dapat gitu ya Mas? Dan juga ini bukan hanya Demokrat, kan nanti ada beberapa fraksi yang akan bergabung. Baik, terima kasih banyak Mas Bram atas waktunya. Kami tunggu lagi setelah jam 7 malam, bahkan mungkin bisa lebih. Tadi Indra Anda sudah mendengar, sekarang posisinya 6,5, 4,5. P3 sudah menginginkan saat ini, untuk hari ini, bahkan Demokrat yang sekarang berubah lagi. Dan ini pun juga masih sangat fluid sekali, seperti Anda ketahui politik saat ini benar-benar cair, jadi bisa berubah dalam waktu jam. Silakan Indra. Iya, Andini, kalau mendengarkan tadi penjelasan dari Pramono Anung memang sepertinya masih alot sekali begitu ya. Kalau Anda melihat atau menyimpulkan terakhir tadi, Demokrat berubah lagi. Saya akan tanyakan langsung karena di sini sudah ada tim konsultasi politikus Partai Demokrat juga. Kang Dede Yusuf, selamat sore Kang Dede. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ada Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar, Fadel Muhammad. Pak Fadel, selamat sore. Selamat Dan sore. juga ada Pak Cahyo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan. Pak Cahyo, baik, kita nanti akan mengulasnya lagi. Saya penasaran dengan Kang Dede, kenapa berubah lagi begitu ya. Kita akan simak dulu informasi tentang peta perpolitikan parlemen. Periode 2014-2019 memunculkan dua poros utama, yakni koalisi pendukung Jokowi JK dan koalisi pendukung Prabowo. Pengamat menilai mayoritas kursi yang dikuasai pendukung Prabowo berpotensi memunculkan gangguan pada pemerintahan Jokowi JK. Sementara manuver dari Partai Demokrat sebagai penyeimbang dinilai hanya sebagai basa-basi politik. Informasinya berikut ini. 1 Oktober 2014 menjadi lembaran baru bagi Dewan Perwakilan Rakyat. 560 anggota Dewan terpilih pada pemilu legislatif Mei lalu akan duduk di kursi Dewan mewakili masing-masing daerah pemilihan mereka. Jumlah fraksi di DPR pun bertambah seiring kehadiran Partai Nasdem. Wajah baru yang mengusung gerakan perubahan ini pada pemilu legislatif lalu mendapatkan total suara 6,72%. Dari sebelumnya hanya ada 9 fraksi, pada periode 2014-2019 total kini terdapat 10 fraksi. Konstelasi politik di parlemen pun berubah. Pasca Pilpres lalu, muncul dua poros utama, yakni koalisi Jokowi JK dan koalisi pendukung Prabowo. Koalisi Jokowi JK terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Hanura. Sementara koalisi pendukung Prabowo diisi oleh Partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar, dan P3. Partai Demokrat memilih untuk memposisikan diri sebagai partai penyeimbang. Pengamat politik Ikrar Nusabakti mengingatkan, meski mendominasi kekuasaan di parlemen, koalisi pendukung Prabowo untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Jangan kemudian mereka beryuforia politik ya, seolah-olah karena mereka berada di dalam kekuasaan parlemen ya. Kenapa kekuasaan parlemen? Karena memang koalisi Merah Putih ini menjadi mayoritas di parlemen ya. Kemudian bisa berbuat seenak kudelnya, seenak hati mereka ya. Padahal mereka juga harus ingat bahwa dengan dengung yang mereka katakan bahwa politik Indonesia itu adalah sistem perwakilan dengan musyawarah mufakat, ternyata mereka ganti dengan suatu sistem yang lebih liberal. Sementara itu, pengamat politik Hanta Yuda menilai, dominannya kekuasaan koalisi pendukung Prabowo berpotensi memunculkan gangguan terhadap pemerintahan Jokowi JK mendatang.
Jadi kalau misalnya koalisi merah putih ini solid terus asumsinya sampai bertahun-tahun, maka memang akan bisa mengganggu pemerintahan, akan bisa merepotkan, membuat pemerintahan rentan dalam tanda petik ya, diganggu agenda-agenda politik oleh koalisi itu. Jadi kalau koalisi itu solid, setelah MD3 lewat undang-undang MD3, kemudian RUU Pilkada misalnya tidak ada proses pembatalan dan seterusnya. Nah setelah ini akan ada momentum koalisi ini bisa mengganggu dalam konteks dalam fungsi legislasi dan penganggaran. Manuver Partai Demokrat yang memutuskan walk out saat pembahasan RUU Pilkada juga mempengaruhi peta kekuatan parlemen. Peneliti Formapi Lucius Karius menilai manuver itu hanyalah basa-basi politik. Partai pimpinan SBY cenderung merapat ke koalisi pendukung Prabowo dengan bermain aman melalui permainan retorika di hadapan publik pada dukungan Pilkada langsung. Saya hanya ingin mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Demokrat dan politisi-politisinya itu hanya basa-basi, itu hanya kamuflase, mau menyembunyikan kedok sesungguhnya dari partai itu yang memang sejalan atau seagenda dengan koalisi merah putih, sesungguhnya ingin mengembalikan demokrasi bangsa ini ke demokrasi tatanan lama. Meski demikian, peta politik parlemen masih dapat berubah sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi JK pada 20 Oktober mendatang. 3 partai digadang-gadang dapat beralih dukungan, yakni P3, PAN, dan Partai Demokrat. Tim Liputan, Metro TV. Ya, itu gambaran peta politik yang ada di parlemen tadi secara umum. Tetapi kita bicara yang terjadi hari ini, dinamika yang terjadi saat ini bahkan. Break saat ini memang rapat konsultasi membahas apakah besok atau hari ini langsung diputuskan pimpinan dari DPR yang baru dilantik juga hari ini. Saya ingin bertanya dulu untuk mengklarifikasi supaya jelas. Tadi sebelum break sebenarnya komposisinya berapa Pak Cahyo? Ya, saya kira soalnya 4,5, 5,5 tadi kata Pak Pramono, saya juga masih bingung itu gimana itu. Memang kalau kita mencermati gelagat perkembangan dinamika ya, Golkar kan belum mengambil keputusan final. Belum final ya, Golkar. Ya, betul. Okay. PAN juga sama, kami juga ketemu terus dengan teman-teman PAN. Kami ketemu dengan Sekjen Golkar juga. Kami juga ketemu dengan teman-teman P3. Ya saya kira format untuk menyusun pimpinan DPR, kalau dasarnya tata tertib yang telah diputuskan itu, termasuk MD3, kan didukung oleh 5 fraksi. Nah, dari konfigurasi 10 fraksi ini kan yang 3 ini masih belum mengambil sebuah keputusan, masih cair. Yang 3 ya? Yang 3 untuk kami. Saya kira ini seni ya, ini seni. Kami tidak melihat ada 2 kubu yang berbeda. Ini sama-sama kok. Yakin tidak ada 2 kubu yang berbeda? Iya, karena kelihatannya seperti sekarang ini. Sama-sama, ini kan proses sebelum tanggal 20 Oktober. Ya. Saya yakin semua juga punya konstituen, semua punya pendukung di masyarakat, semua punya keinginan untuk membangun bangsa ini dengan baik. Tapi kan ini kan cara pengelompokan yang saya kira itu wajar, itu terjadi dalam setiap proses. Ini PDIP berusaha sabar begitu ya menunggu ini. Iya dong. Kenapa harus diputuskan malam ini harus final? Kan ini ada tahapan, masih ada MPR, masih ada DPD. MPR juga ada wakil dari DPD juga. Saya kira perlu diendapkan dulu dengan baik. Jadwal juga harus clear. Jadwal itu yang memutuskan siapa? Kan harus dibahas bersama. Baik. Saya kalau sebenarnya tadi saya langsung ke Kang Dede, tapi sebenarnya karena sudah Pak Cahyo tadi menjelaskan kenapa harus buru-buru begitu ya. Saya ingin ke Golkar. Memang Golkar belum final, tapi kayaknya tadi saya berbicara dengan Pak Fadel, ya selesailah hari ini. Gitu. Apa sih Pak yang diburu-buru sebenarnya? Kenapa harus hari ini? Enggak, artinya bahwa kita mengikuti tata tertib yang sudah ada. Kemudian format juga sudah ada. Kemudian calon dari Golkar pun sudah diputuskan oleh Ketua Umum. Sekarang persoalannya yang ke bawah 4 fraksi ini, Mas Cahyo benar tadi. Ini ada P3 dan Demokrat ini masih belum final. Belum final. Bagaimana mereka mau? Saya tadi katakan sama teman-teman, ya jangan dipaksakan. Ini jangan dipaksakan, harus hari ini. Malam ini kita putuskan segala-galanya. Tapi teman-teman pengen lebih cepat. Karena teman-teman ini dalam Golkar sendiri maksudnya? Iya, lebih cepat, lebih bagus katanya. Baik. Pak, kita tahan dulu di situ. Karena kita sudah punya
format yang lengkap. Kita begitu. kembali simak laporan Andini Effendi yang ada di sekitar ruang rapat konsultasi. Andini, silakan. Sudah pulang tadi. Saya bersama dengan Ketua Harian Partai Demokrat atau sekaligus pimpinan dari partai politik yang tadi dengan rapat konsultasi, Bapak Syarif Hasan. Pak Syarif, tadi saya barusan berbicara dengan Pak Pramono Anung. Ini masih ada katanya Demokrat nih sekarang yang jadi 6,5, 4,5 lah posisinya. Karena yang lain sudah jelas P3 harus konsultasi, tapi Demokrat saat ini yang lagi dideketin terus lah nih ya, lagi bunga kembangnya lah kalau di rapat konsultasi ini. Kenapa sih Pak susah banget? Ini apa ininya? Apa bargainingnya? Apa sih yang diminta dari Demokrat? Partai Demokrat hanya pertama menginginkan agar penjadwalan di agenda DPR itu disinkronkan dengan penjadwalan di MPR. Jadi jangan ada yang tertunda. Karena itu kan kalau satu tertunda akan menunda yang lain. Nah, dari sini saja sudah ada perbedaan pandangan di lobi fraksi tadi. Oke, jadi saya perjelas Pak, ini maksudnya untuk agenda pemilihan untuk pimpinan DPR-nya. Jadi dari Demokrat sendiri setujunya untuk pada malam hari ini. Nah, kalau toh ditunda ya tidak terlalu lama lah. Ya kita berikan juga kesempatan untuk konsolidasi di tiap-tiap partai. Ya. Nah, ini tadi yang juga menjadikan salah satu pertimbangan adalah karena masih ada komunikasi antara dari PDI Perjuangan khususnya dengan Partai Demokrat sendiri yang sudah dilaksanakan kemarin. Pak Jokowi, Pak SBY sudah ketemu dan informasinya saat ini juga sedang bertemu lagi para pimpinan kedua partai. Ya, mudah-mudahan itu terjadi karena apa? Kalau pemimpin-pemimpin partai ini saling bertemu kan bagus buat bangsa, ya kan bagus buat rakyat Indonesia. Artinya memang sedang ada pertemuan nih saat ini. Saya mengharapkan ya itu ada pertemuan yang kontinu antar pimpinan partai sehingga ke depan ini kan lebih bagus untuk bangsa. Ya kan? Kalau tidak ada pertemuan kan justru kita sedih. Lebih bagus ada pertemuan daripada nggak ada pertemuan kan. Nah, tadi kalau kata Pak Pramono juga begini Pak katanya, kalau Demokrat ini sebenarnya kan kalau misalnya ikut ke kita juga, dia juga untung lah gitu loh dari ketua MPR ada dapat posisi, kemudian juga di selain pihak juga diuntungkan juga. Jadi untungnya sebenarnya lebih banyak lah gitu loh kalau ikut koalisi Merah Putih atau sama maksud saya koalisi dari Indonesia Hebat sendiri. Nah, sebenarnya apa nih Pak yang menjadi tantangannya? Kenapa sih tidak diiyakan saja supaya lebih cepat lebih baik? Sejak awal ya Partai Demokrat itu punya suatu kebijakan politik bahwa bukan menginginkan jabatan, bukan menginginkan menteri, tetapi adalah kesamaan bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Ada ketulusan yang betul-betul dalam di antara para pelaku negarawan bangsa ini. Nah, itulah yang menjadi visi daripada Partai Demokrat. Bukan dalam soal kedudukan, bukan dalam soal berapa menteri dan sebagainya. Ini artinya ketulusan maksudnya apa? Maksudnya kalau ada nggak enak di masa lalu udahlah baikan aja gitu. Sekarang biar lebih lanjut sama-sama. Artinya silaturahmi itu kan patut untuk kita jalin bersama. Silaturahmi kalau tidak tulus kan kurang baik bagi masyarakat juga mungkin kurang bagus. Jadi saya pikir bagus kalau ada silaturahmi. Dan sekali lagi Pak, berarti memang pertemuan itu benar-benar ada ya antara Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga dengan Ibu Megawati. Ya mudah-mudahan semua rakyat Indonesia apalagi Pak SBY kan sangat menginginkan ada silaturahmi. Sudah 10 tahun kan Pak SBY menunggu ya kan. Mudah-mudahan ada silaturahmi. Kan bagus kalau pimpinan negara ya satu presiden, satu mantan presiden, satu presiden periode yang lama bisa bertemu ya. Dua-duanya pimpinan partai, saya pikir bagus buat bangsa ini. Ya. Tentunya juga bagus untuk koalisi nantinya di parlemen ini ya Pak ya. Tapi Pak Syarif yang saya ingin tanyakan, tadi kalau misalnya mendapat jabatan menjadi ketua MPR, informasinya Pak Syarif Hasan ini ketuanya? Belum saya dengar itu, saya nggak dengar itu. Kalau saya udah dengar apalagi Bapak dong? Iya, saya belum dengar. Ya, kalau bagi kader Partai Demokrat tidak pernah mikirkan itu. Bagi kader Partai Demokrat dimanapun ditempatkan, alhamdulillah. Yang penting kita berjuang untuk rakyat lah. Ya. Terima kasih banyak Pak Syarif. Saya tunggu hasilnya dari konsultasi yang sedang berlangsung saat ini. Terima kasih banyak. Indra, kembali ke Anda. Terima kasih Andini. Sekarang saya akan ke Kang Dede nanti, tapi Kang Dede nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di live event Sumpah Wakil Rakyat.
Ya, pemirsa, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem, Victor Laiskodat, menyatakan atau meminta Partai Demokrat agar bergabung dalam koalisi Indonesia Hebat agar bisa mengajukan ada 2 paket dalam pemilihan pimpinan DPR. Berikut pernyataannya. Itu syarat mengajukan calon pimpinan DPR itu adalah minimal 5 fraksi, 1 ketua dan 4 wakil ketua. Sekarang ini kami ini koalisinya baru 4 fraksi tentunya. Tapi kan di sana Pak SBY dengan Demokrat menyatakan dia fraksi penyeimbang, tidak bergabung kemana-mana. Nah, di pihak teman-teman di koalisi Merah Putih itu ada 5 fraksi di sana yang sudah siap juga untuk akan maju. Tentunya kita lihat apabila nanti SBY menentukan sikap ke koalisi Merah Putih, maka tentunya hanya 1 paket yang dimajukan. Tapi apabila koalisi SBY menentukan koalisinya ke Indonesia Hebat, maka tentunya kami maju 5 paket ini berhadapan. Akan 2 paket yang maju untuk berhadapan di sana. Sementara itu politikus dari Partai Gerindra justru menyatakan bahwa Partai Demokrat diklaim sudah masuk dalam koalisi Merah Putih dalam konteks pemilihan pimpinan DPR hari ini. Sampai hari ini kami masih solid ya, tidak hanya 5 tapi 6 dengan Demokrat ya, dan sudah ada kesepakatan siapa di mana dan apa tugasnya dalam rangka membawa, mendorong niat baik dari terbentuknya koalisi Merah Putih untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi tadi Edi Baskoro Yudhoyono masih mengatakan bahwa masih terbuka loh peluangnya, Pak. Posisi Demokrat hari ini harus menentukan apakah ingin di MPR atau di DPR. Kira-kira masalah teknis saja. Itu saja. Karena sebelumnya kami sudah menyepakati beberapa hal, siapa di DPR dan siapa di MPR. Kami menunggu dari Demokrat pada detik-detik ini sampai nanti paripurna di mana posisi Demokrat. Apakah di DPR atau di MPR dan sebagainya. Bukannya di koalisi mana begitu ya? Tetap koalisi Merah Putih dan kami yakin dan pertanyaan kita begini, pertanyaannya 12 malam kita akan buktikan bahwa baik. Pertanyaan semuanya intinya membicarakan Demokrat. Nah, ini keren sekali kayaknya Partai Demokrat ini. Kang Dede, sebenarnya apa yang ditunggu? Kemarin kan sudah ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY sebenarnya. Apalagi yang menjadi berubah ini? Ya sebetulnya sih kalau kami lihat ya, karena saya di tim konsultasi, ini kan bukan masalah soal membentuk koalisi A atau koalisi B. Tapi ini adalah bagian daripada MD3. Artinya dengan MD3 ini adalah ya Demokrat pada posisi dia harus akan menentukan kira-kira apakah berada pada posisi untuk masuk dalam kelompok yang 5 ini atau masuk dalam kelompok yang 5 yang lain. 4 ini. Kan sementara kan posisinya kan ada 4 dan 5 ya. Oleh karena itu satu pemikiran bahwa Demokrat ini ingin mengawal terjadinya pembangunan pemerintahan ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu dalam masa penentuan pemilihan pimpinan dewan, saya pikir ini juga menjadi suatu hal yang urgent sekali. Artinya bagaimana supaya ke depan ini jauh lebih baik sehingga masyarakat merasakan manfaat juga lebih baik. Tapi ini kan seperti yang dikatakan tadi oleh senior kami bahwa politik ini masih sangat cair lah. Jadi kita masih menunggu sampai jam 7 malam untuk kira-kira apa yang kira-kira bisa terjadi satu kesepakatan atau apapun juga. Saat ini posisi Demokrat itu kita ingin ya jika bisa diselesaikan malam ini, kita selesaikan malam ini karena terkait agenda terhadap MPR dan yang lainnya. Kalau agar lebih baik malam ini, kalau agar tidak terganggu begitu agenda yang lain. Karena ini saat ini semua masih menunggu yang lain. Kalau disebutkan politik itu sangat cair. Nah, justru di sini media yang bertanya-tanya, bikin cairnya itu apa sih sebenarnya? Kenapa nggak firm gitu dari awal? Kalau kita tahu PDIP, PKB, kalau bilang cair ya PDIP dengan PKB juga masih cair. Kan nggak juga, ini sudah jelas. Gerindra, PKS, Golkar juga kalau dibilang cair, seharusnya juga cair, tapi nggak kan sudah jelas juga begitu. Yang cair ini Demokrat saja ini sebenarnya. Nah, apa yang bikin cair? Ya sangat bergantung dari hasil pertemuan-pertemuan ya. Yang saat ini mungkin juga konsultasi berjalan terus. Sebetulnya meminta pending sampai jam 7 ini bukan Demokrat. Ini kebetulan tadi P3 minta waktu, lalu tiba-tiba PKB juga mengusulkan sampai jam 7. Kita pada prinsipnya siap jika dilaksanakan terus sampai nanti malam pun juga siap. Tetapi sikap terakhir sebelum break tadi apa? Ikut yang malam ini atau? Kita siap, malam ini pun kita juga siap. Malam ini juga siap? Malam ini siap, ya. Jadi itu semua siap ini atau menanti perkembangan? Siap atau sebuah sikap bahwa malam ini?
sampai tadi maka kita ingin sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan oleh MPR. Jadi malam ini kita akan teruskan paripurnanya. Pak Cahyo, apakah ini sebenarnya tergantung pertemuan atau adanya pertemuan Bu Mega dengan Pak SBY sebenarnya? Saya kira setiap keputusan politik tentu ada pertimbangan politik. Posisi PDI Perjuangan juga tidak bisa mendikte, memaksa Golkar, memaksa Demokrat, juga tidak. Kami tahu tentunya ada kalkulasi politik, ada pertimbangan politik yang itu harus diformatkan dengan baik. Memang semalam kami sudah lobby dengan berbagai pimpinan, berbagai fraksi-fraksi yang ada. Tetapi kan intinya belum final. Sampai tadi pagi menjelang pelantikan memang belum final. Belum finalnya di mana? Ya, saya kira kalau soal sharing, PDI Perjuangan terbuka kok sejak kemarin. Terbuka. Terbuka pasif apa terbuka aktif? Oh, kita aktif. Apa yang dimauin? Mau ketua MPR, kami dukung penuh. Nggak ada masalah. Walaupun jatah PDI Perjuangan di ketua MPR kami mengalah, tidak masalah. Ini kan demi kebersamaan. Itu sudah disampaikan bahkan? Oh, sudah disampaikan. Ke siapa itu? Ke partai mana? Ya, ke Partai Demokrat. Kita juga ketemu dengan partai yang lain. Saya kira wajar. Jadi saya kira pada posisi PDI Perjuangan tidak ingin mengklaim, oh ini sudah harus ke kita. Tidak. Saya yakin akan ada pertimbangan. Kan apapun, Demokrat dengan Pak SBY kan sudah 10 tahun memerintah. Dia paham mengenai kondisi real. Geografis politiknya bagaimana. Nah, saya kira untuk ke depan kan tentunya sebagai partai yang pernah memimpin, partai yang pernah memenangkan Pilpres dan Pileg tentu akan mengambil sebuah keputusan yang tentunya ada berbagai pertimbangan. Saya yakin juga Golkar ya sekarang yakin beliau mungkin ngotot saya harus jadi ketua DPR atau ketua MPR, tentunya ada pertimbangan. Ya kami hargai, itu kan pertimbangan politik dari masing-masing partai. Kang Deddy, begitu sebenarnya tawaran yang sudah disampaikan, apalagi kira-kira yang menjadi? Sebetulnya dari dulu sepengetahuan saya bahwa Pak SBY itu sangat terbuka sekali dengan teman-teman PDIP. Sehingga ketika dulu juga kita sangat menghargai almarhum Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR. Artinya pada posisi itu pun kami juga melihat PDIP memberikan satu apresiasi kepada Pak SBY, juga kepada Demokrat Tapi yang sebagaimana tadi saya katakan, bahwa politik itu terus dinamis. Jadi minute by minute kami ini pun juga di tim konsultasi mendapat telepon, mendapat instruksi. Jadi bagaimana mengawal ini sebaik-baik mungkin. Instruksinya sederhana saja. Jangan sampai kemudian pemerintahan ke depan ini berjalan terlalu penuh lika-liku. Jadi kita juga harus mengawal dengan hal yang baik sebagai ini saja sudah jelas sebenarnya, tidak ingin pemerintahan berjalan penuh lika-liku ini. Betul, sebenarnya. karena bagaimanapun legasi Pak SBY 10 tahun membentuk pemerintah negara ini dengan baik, tentu ini harus dikawal. Jadi ini bukan masalah soal kita apakah nanti menjadi oposisi atau tidak tapi kita mengawal agar pembangunan ini buat masyarakat jauh lebih baik. Tetapi kalau dari KMP yang disebutkan tadi bahwa ini sebenarnya niatnya memang mengunci dari awal lewat tatip ini. Begitu Pak Pak Fadel. Emang mau mengunci ini agar satu paket aja yang jadi biar di parlemen nanti dikuasai oleh teman-teman KMP. Nanti Pak Fadel menjawabnya, kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami akan kembali dalam live event Sumpah Wakil Rakyat. Ya, saya kembalikan pertanyaan saya tadi ke Pak Fadel sebelum break. Memang niatnya KMP ini mengunci ya, biar dapat lebih mudah dipastikan jika satu paket yang maju. Jadi memang teman-teman dari Koalisi Merah Putih inilah yang nanti akan menguasai parlemen. Begitu Pak Fadel? Saya kira bukan sebut niat, tapi ini kan politik. Politik itu kan Ibnu Taimiyah mengatakan adalah siasah. Jadi sudah diatur siasatnya, dan ini hasil daripada kesepakatan tata tertib tersebut. Saya tahu bahwa dalam kesepakatan itu luar biasa ramenya. Tapi ini yang sudah diketok, disetujui. Ya kita lihat konsekuensi logisnya memang begitu. Kalau 5 fraksi sudah ada, maka kita bisa selesaikan malam ini. Tapi kalau belum, dan ini masih cair terhadap 2 partai, yaitu P3 dan Demokrat, maka
sebaiknya kita menunggu mereka punya kepastian kapan mereka siap untuk dua hal ini. Oke. Jadi kalau mau disebut mau berupaya untuk menguasai parlemen bukan juga? Ya tidak demikian lah. Oke, tidak demikian. Baik, kita akan kembali ikuti laporan Andini Effendi yang ada di sekitar ruang rapat konsultasi. Memang saat ini masih break, tapi Andini sudah bersama dengan seorang politikus senior dari Partai Amanat Nasional. Silakan Andini. Indra, saya sedang bersama dengan Sekjen Partai Amanat Nasional, Bapak Taufik Kurniawan. Pak Taufik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pak Taufik, saya nanya ke Pak Syarif, kemudian Pak Pramono, ini sebenarnya juga nggak jelas ini alasan ini diskursnya itu kenapa? Kenapa sih Pak, ini sebenarnya ini kok buntunya sampai harus ditundanya lama sekali? Ya, jadi ini masalah sebetulnya teknis ya. Ya karena satu sisi ada yang beranggapan bahwa satu hal ada yang menghargai penjadwalan yang sudah dilakukan oleh pihak kesekjenan. Ada juga yang menganggap karena ini situasinya habis pelantikan, ada yang membawa famili ke Jakarta jauh dari dapil, perlu waktu luang sedikit buat famili dan seterusnya. Sehingga ini perlu ada penyamaan persepsi apakah kita tetap pada on schedule jadwal dari kesekjenan ataukah ini nanti perkembangannya setelah skor jam 7 ya. Nah, kalau kita melihat dari konstelasi politiknya saat ini, PAN sudah jelas berada di Koalisi Merah Putih yang menginginkan malam ini untuk tetap dilaksanakan pimpinan DPR, pemilihan pimpinan DPR. Nah, sementara ini juga tadi saya sempat berbicara dengan dua narasumber sebelumnya, PDIP dan Demokrat, yang menyatakan bahwa sebenarnya ini Demokrat seperti masih di tengah-tengah gitu ya. Seperti bisa ikut ke Koalisi Indonesia Hebat, bisa ikut juga ke KMP di sini. Nah, PAN ini kan biasanya sejalan dengan Demokrat. Jika nantinya Demokrat ini berpindah posisi di koalisi di parlemen, apakah PAN akan ikut serta? Enggak, gini lah, ini kan sebetulnya baru tahapan istilahnya itu prolog ya, belum sampai ke substansi, karena baru tahapan teknis penjadwalan ya. Bagaimana nanti terkait dengan usulan maupun proses pemilihan itu sendiri, itu nanti setelah skor dicabut jam 7 malam ya. Sehingga dalam kaitan ini tentunya kami berharap ini belum masuk substansi kaitan pilihan-pilihan secara politis ya, baru berargumentasi masalah penjadwalan waktu. Walaupun memang tentunya tidak bisa dipungkiri, pasti ada hal-hal yang mungkin terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari pihak yang setuju maupun yang tidak setuju. Kelebihan teknis sebetulnya. Kelebihan misalnya bagi yang besok ya ada waktu sedikit ruang untuk bisa bernapas mengumpulkan energi. Sedangkan bagi yang minta sekarang ya termasuk PAN, kami ya mengharapkan ini, kami menghargai penjadwalan yang telah dilakukan oleh pihak kesekjenan. Ya. Sebenarnya kerugiannya apa sih Pak kalau misalnya dilakukannya tuh besok saja gitu? Toh juga akan seperti Bapak bilang ada waktu untuk bernafas sedikit gitu karena melihat situasinya cukup panas gitu sini. Ya bernapas kan bagi yang masih perlu napas kan gitu. Kami terus terang alhamdulillah insya Allah solid, sudah siap untuk menghargai apresiasi penjadwalan oleh pihak kesekjenan. Tentunya nanti kita tetap menghormati teman-teman yang mungkin berargumentasi untuk dilaksanakan besok ya. Kita tetap hormat, apapun itu adalah suatu pilihan, kita tetap dalam kebersamaan. Yang penting mekanisme proses ini adalah harus kita lalui dengan tetap menghargai antara semua pihak yang ada di situ. Oke, nanti kalau misalnya melihat balik lagi tadi ke pilihan politik itu tadi Pak, saya masih kurang puas nih Pak jawabannya. Karena kan kalau saya lihat tuh PAN tuh partai yang reformis, kemudian selalu menghargai pembaruan, mendukung pemerintah saat ini. Demokrat sendiri dalam posisi kami akan mendukung pemerintahan yang akan mendatang, ini katanya Pak SBY loh Pak, ya Ketua Umum Partai Demokrat. Nah PAN ini seperti sebagai partai yang reformis, apa tidak akan mengikuti jalan yang sama? Enggak, ini kan sebetulnya sudah berbeda substansi ini pertanyaannya ya. Tadi masalah penjadwalan kan, sudah skor. Kalau tadi kan materinya lain. Tapi kalau apapun kaitan dengan masalah reformis ataupun tidak, tentunya ini jauh dari hal-hal yang seperti itu. Ini adalah bagaimana kita menggalang suatu keputusan dengan proses demokratis, itu sah-sah saja. Karena itu adalah semuanya pendapat kita hormati, kita hargai. Ada payung hukumnya yang jelas, ada tata tertib yang sudah yakin itu inkrah, ada juga MD3 yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga ini tentunya terkait dengan hanya pilihan, apakah waktu ini sekarang atau besok. Ya. Jadi kalau PAN pada posisi tetap malam ini dan juga tetap pada posisi di Koalisi Merah Putih untuk kedepannya, untuk ya, ada pindah-pindah lagi, tidak sudah yakin. Pak Taufik, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak. Indra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Andini. Pak Cahyo, sebenarnya pendekatan dengan PAN ini seperti apa sih, sejauh apa? Yang pertama sebenarnya kami dalam forum ini juga protes ya, mempertanyakan sebenarnya fraksi-fraksi yang ada di DPR ini cukup fleksibel kok kita membangun komunikasi, menyusun jadwal yang sama. Justru yang kami pertanyakan, sekjen DPR ini dari partai mana? Oh dia ngatur jadwal, menyusun jadwal, seolah-olah
dia bermain dengan siapa ini? Ini akan kami pertanyakan, ini sudah nggak benar. Sekjen DPR yang melayani, mengatur semuanya, dia bermain politik dengan jadwal yang bagus. Padahal seluruhnya cair kok. Cair saja. Mencari jalan yang terbaik, mencari waktu yang tepat. Namun dari kesekjenan memang harus hari ini, Pak? Jadwalnya tahu-tahu begitu. Fix begitu. Ini kami itu yang dijadikan alasan oleh teman-teman yang lain untuk malam ini. Sekjen ini bermain untuk siapa? Sekjen ini partai politik dari mana? Kan nggak boleh begitu. Iya. Kalau PDP kira-kira menelusurinya bermain untuk siapa kira-kira? Ya kalau kita lihat jelas lah, semua orang tidak perlu. Iya. Tapi saya kira kan kalau kita lihat dari Pak Fadel mengatakan, dari Demokrat, dari PAN, kan cair semua. Iya, PKB, Nasdem juga menginginkan, mari kita putuskan agar setiap keputusan politik yang dibuat oleh DPR, walaupun ada tatip, ada pengelompokan, itu kan cair. Kita kan membangun komunikasi dengan baik kok, itu aja. Tapi Pak Cahyo begini loh Pak Cahyo, kalau misalnya kemudian ada kita akhirnya melihat sekjen begitu, soal sekjen. Tapi memang secara di atas panggung atau di depan layar kesannya cair. Tapi kita mendengar juga ada yang memang ingin malam ini. Jadi menggunakan alasan jadwal yang dikeluarkan oleh sekjen itu jadinya. Jadi seolah-olah kemudian kambing hitamnya sekjen ini. Ya, bukan. Ini kan kami hanya meluruskan saja bahwa DPR ini yang berkuasa ya fraksi-fraksi di DPR. Bukan seorang sekretaris jenderal yang mengatur. Tapi kembali ke tadi ya, saya kira pengelompokan kami punya pengalaman. Dalam RUU Pilkada kan jelas. Beberapa fraksi mendukung tapi mengambil kebijakan yang berbeda. Apakah itu salah? Itu hak politik. Hak politik. Kami juga tidak bisa ikut campur. Sama juga. Ada pertimbangan Demokrat, pertimbangan PAN, pertimbangan Golkar mungkin. Kan siapa tahu suatu saat Golkar tahu-tahu bisa gabung dengan kita, misalnya begitu. Kan bisa saja namanya politik. Baik. Saya kira ini yang perlu waktu, perlu mengulur waktu lah. Jangan harus karena itulah jangan malam ini begitu ya. Oke, kalau alasan tadi karena ada membawa saudara tadi itu alasan yang masuk akal tidak sebenarnya? Saya kira bukan masalah hal yang prinsip, karena anggota DPR itu kan petugas partai, dia setiap saat ada panggilannya dia harus on call, harus siap di gedung DPR ini. Baik. Kita kembalikan begini nih, kalau misalnya sebenarnya pemilihan pimpinan ini nanti ujungnya adalah siapa yang akan menduduki kursi pimpinan, ketua dan juga 4 wakil ketua itu, dan juga mungkin soal siapa yang akan menduduki ketua-ketua komisi juga begitu. Nantinya akan seperti itu formatnya. Nah, terkait dengan ini artinya adalah bagaimana adanya kekuatan di parlemen. Yang ingin ditanyakan ke Partai Demokrat begitu Kang Dede. Kemarin SBY mengeluarkan pernyataan atau konvers begitu akan mengeluarkan perpu terkait undang-undang pilkada. Artinya di sini sebenarnya Partai Demokrat punya kepentingan untuk menggolkan perpu itu. Nah, apa kemudian pertimbangan selanjutnya lagi kalau tidak kemudian harus maju dengan paket bersama-sama dengan Indonesia Hebat? Kalau misalnya kemudian masih bimbang dan kemudian bergabung di Koalisi Merah Putih, artinya di sini kan ini kan produk yang diusulkan atau kemenangan dari teman-teman Koalisi Merah Putih saat itu tentang undang-undang pilkada ini. Apalagi yang menjadi pertimbangan sebenarnya? Sebetulnya sekali lagi tadi saya katakan ya bahwa kita tidak berbicara ada Koalisi Indonesia Hebat atau Koalisi Merah Putih. Karena Demokrat juga punya hak untuk menjadi sebuah fraksi yang mandiri. Jadi kan? Poros pembentuk paket itu sendiri. Artinya tadi sebagaimana sudah disampaikan Pak SBY bahwa kita akan menjadi penyeimbang. Artinya penyeimbang itu juga kita berbicara ad hoc. Ketika hal-hal yang berkepentingan untuk masyarakat itu lebih luas dan kemudian katakanlah Koalisi Merah Putih itu baik sudut pandangnya, maka kita akan bergabung. Tapi ketika misalnya mungkin dari fraksi pemerintah nantinya juga punya satu konsep yang lebih bagus, ketika bicara ad hocnya pun kita juga bisa saja bergabung di sana. Itu per isu maksudnya kan? Ya, per isu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kita bergabung koalisinya. Sini atau ke sana, bukan. Maksud saya, pertanyaan saya adalah dalam konteks pemilihan pimpinan sekarang ini, ketika bergabung ke teman-teman di Indonesia Hebat, walaupun mungkin tidak koalisinya, artinya di sini kan memungkinkan ada 2 paket ketika pemilihan itu menjadi seimbang. Kemudian siapa yang, artinya ada peluang di situ Partai Demokrat dari awal bisa kemudian menggolkan perpu tersebut. Tapi kalau ke Merah Putih, tentu saja kan akan ada satu paket dan kembali dikuasai oleh Merah Putih misalnya. Bukankah ini lebih susah nantinya ketika Pak SBY ingin menggolkan perpu itu? Maka dari itu tadi saya mengatakan juga bahwa
proses ini masih dinamis sekali, ya, masih sangat cair sekali. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Cahyo tadi bahwa sebetulnya di antara fraksi nggak ada masalah. Ya. Karena kita sepertinya dikejar-kejar oleh waktu, oleh jadwal, maka seakan-akan ini menjadi satu hal yang harus urgent sekali ya. Saya pikir biarkan ini proses berjalan, kita tunggu sampai jam 7. Setelah jam 7 ini mungkin akan ada informasi tambahan lainnya. Ya baru kita putuskan apakah paripurnanya malam ini ataukah mungkin ditunda besok begitu. Fraksi ini cair, fraksi ini semuanya melihat jam 7 nanti. Betul. Cuman kemudian masalahnya ada break yang lama, soalnya ada lobby. Ini yang dipertanyakan oleh media begitu. Kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di live event Sumpah Wakil Rakyat. Cukup sudah.